Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar pilkada, pilkada Provinsi Banten, Pilgub, juga pilkada Kota Serang. Dan bersama saya sudah hadir Kang Ari Nur Rahman. Begitu Kang ya? Iya. Beliau adalah Ketua Kaum Banten Kota Serang. Kang Ari, terima kasih Kang sudah hadir di sini. Kita akan mencoba mengulas, kita akan coba memperbincangkan bagaimana pilkada Pilgub dan Kota Serang. Tapi tentu sahabat Banten Podcast harus tahu dulu Kaum Banten itu organ apa, dia terbentuk di mana, kapan, kemudian sayap-sayap pergerakannya atau program-program kerjanya seperti apa. Kang Ari ini Ketua Kaum Banten Kota Serang. Kota Serang. Silakan Kang Ari, Kaum Banten ini apa Kang? Oke. Terima kasih yang udah mengundang kita dari Kaum Banten untuk berbincang-bincang lah. Tentunya sedikit saya ingin menceritakan bahwa sebenarnya Kaum Banten ini terbentuk tidak lama lah, karena memang pada prinsipnya Kaum Banten itu sebenarnya diawali dari beberapa aktivis muda itu di kalangan Muhammadiyah sebenarnya. Aktivis muda di kalangan Muhammadiyah yang kemudian berkumpul untuk ikut andil, ikut serta dalam proses politik khususnya di daerah baik di Banten maupun di kabupaten kota, karena memang dalam waktu dekat ini kita akan kedatangan pilkada serentak ini ya. Ya tentunya sebagai organisasi Muhammadiyah ini yang secara organisatoris itu tidak boleh terlibat langsung secara organisatoris ya, terlibat langsung dalam politik praktis, tapi untuk kader-kadernya itu karena memang kita di Muhammadiyah juga tidak anti politik, artinya membebaskan kader-kader Muhammadiyahnya itu untuk terlibat aktif, bukan hanya pasif ya, terlibat aktif dalam urusan politik. Ya maka dari itu kami dari kaum muda ini yang menyebut diri sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah membentuklah sebuah organ taktis untuk urusan politik. Ya baik dalam explore dari wawasan, baik itu wawasan program dari masing-masing calon hingga pada tahapan bahwa apa yang calon-calon ini siap laksanakan untuk memajukan di daerah masing-masing. Diberi namalah Kaum Banten. Kaum Banten ini gitu. Nah, Kaum Banten sendiri strukturnya sudah ada dari, karena ini taktis di Muhammadiyah khususnya di Banten ya. Jadi dari provinsi sampai dengan ke kecamatan sudah kita secara infrastruktur sudah terbentuk semua. Jadi udah siap untuk baik dalam suksesi maupun dalam hal bagaimana menyambungkan ide-ide gagasan dari calon yang kita dukung kepada masyarakat. Kalau secara struktur organisasi ada misalkan Dewan Penasehat, Dewan Pelindung, ada Kang itu? Ada, lengkap. Boleh disebutkan Kang? Kalau Dewan Penasehat itu ada, kalau dari provinsi itu ada Prof Jack ya, Prof Zakaria, kita manggilnya Prof Jack gitu. Prof Zakaria selaku sekretaris umum pimpinan wilayah Muhammadiyah itu sebagai penasehat. Kemudian ada Mufrod sebagai ketua di provinsi, dan kemudian untuk di kabupaten kota itu juga sama. Yang menjadi Dewan Penasehat adalah dari ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang masing-masing ditunjuk, ada yang ketua langsung, ada yang sekretaris, artinya job deskripsinya sudah dibentuk. Artinya semua. Ini benar-benar legal, bukan semacam organisasi bentukan tidak ilegal ya, artinya benar-benar diketahui oleh organisasi Muhammadiyahnya gitu kan ya? Karena strukturnya juga hampir semua juga masih aktif ya, struktur aktif di Muhammadiyah. Cuman ya itu secara individu membentuklah
organisasi taktisnya dalam urusan politik menjadi kaum Banten. Nah, dalam program kerjanya kaum Banten ini apa saja Kang melakukan? Ya, yang jelas kita kalau untuk jangka panjang karena ini belum mulai proses apa namanya kampanye ya, intinya kita juga melakukan pendidikan politik kepada basis massa kami khususnya ya warga Muhammadiyah. Ya intinya terkait dengan apa ya, kita selalu melihat sosok calon ini dari visi misi, dari kebutuhan kita sebagai warga, khususnya warga Muhammadiyah, hal-hal penting apa yang ingin menjadi fokus pemerintah ke depannya untuk pembangunan. Misalnya kalau Muhammadiyah itu kan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, itu kan banyaklah istilahnya amal usaha dari Muhammadiyah itu yang bergerak di bidang itu. Maka banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan terkait masalah pendidikan dan kesehatan khususnya itu. Nah, kita mulai dari perbincangan kita menyikapi atau menyoroti pilkada gubernur Banten. Ada 2 pasangan calon yang sudah daftar ke KPU, ya, Chandra Soni Dimyati, Airin sama Pak Ade, ya, di Golkar PDIP. Kemudian 1 partai gemuk yang diusung oleh 10 partai. Ya. Kemudian ada yang didukung 2 partai, Bu Airin sama Pak Ade. Bagaimana kemudian kaum Banten ini men-tracking dari 2 pasangan calon yang sudah daftar ke KPU itu, Kang? Pada prinsipnya kalau calon ini kalau masih bakal calon ya, masih bakal calon. Bakal calon ini kan memang awalnya memang banyak ya. Beberapa kali juga para pimpinan baik masing-masing itu ada, kan di Muhammadiyah ada ortom ya yang sudah melakukan penjajakan baik Muhammadiyah sendiri. Tentu semakin dekat ke sini semakin punya kecenderungan terhadap keberpihakan karena memang melihat gagasan ide yang menjadi pokok penting ketika Muhammadiyah itu memandang siapa yang akan dipilih, maka ya pasti kita melakukan tracking itu dalam bentuk diskusi, dalam bentuk obrolan santai, bagaimana kita mendedah, bahasa kasarnya kita ya, mendedah isi otak mereka itu apa sih terkait pembangunan, program-program yang mereka tawarkan terhadap masyarakat khususnya. Kalau untuk Provinsi Banten ya, Provinsi Banten itu untuk kaum Banten ya, dari 2 pasangan itu kita sudah mengkerucut dan sudah mendeklarasikan diri kepada pasangan Airin Ade. Karena melihat beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan para calon itu memang bagi kami itu yang memenuhi kriteria lah bahasa kita. Kriteria untuk menjadi seorang pemimpin itu Airin. Gitu. Jadi untuk Provinsi Banten, misalkan kriteria-kriterianya itu bisa sedikit digambarkan, Kang? Ya, yang jelas yang pertama tentunya namanya seorang pemimpin itu kalau menjadi seorang pemimpin itu kan Muhammadiyah melihat bahwa Airin ini, khusus untuk Airin dulu ya, Airin ini pertama sudah terbukti dengan 2 periode menjadi bupati kan ya. Yang kedua kita juga menawarkan wali kota Tangerang ya, maaf. Nah itu menjadi apa namanya nilai plus tersendiri, karena memang berhasil membawa Tangerang Selatan itu lebih maju. Yang kedua posisinya itu kita melakukan diskusi, pernah beberapa kali bertemu bertemu dengan Airin itu mendiskusikan ya intinya dalam bentuk tanya jawab dengan problematika masyarakat, dan itu bagi Muhammadiyah itu sangat real untuk dijalankan. Gitu. Termasuk program-program beliau itu untuk bagaimana baik dari bukan hanya pada saat diskusi itu juga bukan hanya di sekitaran lingkup kesehatan dan pendidikan ya, termasuk peningkatan pariwisata karena memang Banten itu kan memiliki prospek-prospek itu, dan itu roadmap-nya itu jelas digambarkan semua oleh Airin ini, dan itu membuat sangat realistis untuk memajukan Banten. Gitu. Itu sih. Jadi artinya sudah teman-teman di kaum Banten sudah sepakat ya untuk sepakat.
Nah, program kerja nanti yang akan dilaksanakan untuk membantu pemenangan Bu Airin, kira-kira gambaran seperti apa yang akan dilakukan, Kang? Ya, kita sudah memiliki strategi khusus ya. Strategi khusus jangan ini. Kalau terlalu khusus nih jangan ya, ya. Gambaran Artinya ya tentu strategi satu, baik dari bentuk sosialisasi mengenalkan, baik itu di kalangan Muhammadiyah atau di kalangan umum, infrastruktur kita sudah siap untuk itu semua. Baik dalam hal kegiatan-kegiatan, kita banyak kok. Contohnya ada yang kegiatan misalnya segar bersama Airin. Itu kegiatannya? Itu kegiatannya ya olahraga sehat. Senam. Ibu-ibu senam. Selain itu juga, selain kita mengedukasi masyarakat terhadap kesehatan, di situ juga ada program-program Airin yang bisa disampaikan oleh Ibu Airin langsung ataupun tidak secara langsung. Dan itu udah berjalan ya? Itu udah berjalan. Itu segarin. Ada apa namanya? Yang paling kita intens itu ada ngariung. Ngariung itu ya semacam pengajian, karena di Muhammadiyah itu kan juga ada pengajian rutin ya. Di situ kita sering kok melakukan apa namanya, pendidikan politik. Terus di sisi lain juga karena kita di Muhammadiyah juga ada amal usaha ya, baik itu universitas, sekolah yang ada tanda kutip pemilih pemula, di situ kita juga melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Ya, terlepas waktu itu yang sudah berjalan ya, terlepas waktu itu belum mengkerucut ke siapa orangnya, intinya pendidikan politik itu penting kita masukkan ke mereka. Kalau dari segi infrastruktur tadi kan Kaum Banten ini udah sampai terbentuk di kecamatan. Nah, kalau dihitung secara jumlah kepengurusan gitu, jumlah personil, jumlah anggota, itu kisaran ada berapa Kang yang udah tersebar? Yang sudah tersebar sekarang itu yang jelas itu untuk seluruh provinsi Banten ya, itu sudah mencapai 3.000-an. 3.000-an yang sudah masuk dalam tim. Itu yang mayoritas, memang ada beberapa juga kalangan umum ya yang memang sepakat sependapat dengan kita juga bergabung. Cuman untuk yang mayoritas memang kalangan aktivis dari Muhammadiyah. Itu pengurus sekaligus anggota ya, gitu kan, yang pengurus, anggota, simpatisan, bahkan warga umum yang satu ide dengan kita, satu frekuensi dengan kita juga gabung, banyak yang sudah bergabung. Tercatat sudah baru 3.000-an. Oke. Nah, kalau pilkada gubernurnya sudah menentukan sikap di Bu Airin untuk mendorong Bu Airin, dan dengan pertimbangan tadi bahwa latar belakang dan program-program kerjanya nyambung. Sekarang kita coba, karena dari kota ya juga adalah ketua kota Serang, itu sudah otomatis ke Bu Ria kalau dari San Golkar. Ini dia, ini yang menarik nih, saya ceritain. Kalau Kaum Banten itu memang sejarahnya kan provinsi ya yang terbentuk nih. Ini menarik. Cuman bagi teman-teman Kaum Banten ini di provinsi memang tidak serta-merta kemudian menselaraskan antara pilihan yang ada di provinsi dengan yang ada di kabupaten kota. Tentunya kabupaten juga belum ya? Ya, kabupaten kota belum. Artinya ya mungkin ada beberapa di kabupaten lain yang mungkin sudah seiring ya, seiring. Nah, untuk kota Serang sendiri itu belum, karena posisinya begini. Memang Kaum Banten itu kepada Kaum Banten yang ada di kabupaten kota itu memberikan leluasa lebih untuk memilih, tidak harus satu jalan, satu garis ya. Kayak misalnya Airin Golkar, AD, kemudian kalau di kota Serang ya, irisannya kan pasti ke Raturia. Raturia Badri ya. Raturia Badri. Kemudian ya tidak serta merta langsung harus satu instruksi begitu, enggak, karena memang kita diberi ruang gerak untuk mengeksplor masing-masing potensi yang ada di kabupaten kota itu tersendiri, termasuk kayak misalnya kota Serang ya kita sendiri juga sudah melakukan, di kota Serang itu juga sudah melakukan beberapa diskusi santai bersama calon-calon. Bahkan sebelum penetapan itu kan semua yang ada di baliho-baliho itu di kota Serang kita sudah undang semua untuk sama melakukan diskusi awal ya, selain memperkenalkan Kaum Banten juga diskusi terkait program mereka apa, terus kemudian bagaimana mereka menyikapi tentang problematika yang
kita ungkapkan ya bermasalah lah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Itu kenapa belum ada chemistry atau belum terjalin sebuah program yang bisa dikerjasamakan atau seperti apa Kang untuk di Kota Serang itu? Ya secara ideologis memang belum, secara idealis ya memang belum menemukan yang satu frekuensi dengan harapan Muhammadiyah untuk Kota Serang nih khususnya, untuk kemajuan Kota Serang. Sekarang kan udah mengkerucut tuh. Ada 3 pasangan calon. 3 pasangan kalau sekarang Budi udah Agis, ya, Budi Agis, Ria Badri, sama Badri. satu lagi Pak Saprudin sama Citra Buana. Nah, setelah mereka daftar ke KPU, apakah kemudian pernah juga diundang-undang lagi untuk berdiskusi setelah mereka berpasang-pasangan? Iya, beberapa calon kita follow upin lagi memang untuk melakukan pertemuan terkait memang ya kita juga ada kontrak politik sebenarnya. Kontrak politik kita itu bagaimana poin-poin pembahasan tentang kemajuan khususnya yang Muhammadiyah inginkan itu menjadi fokus garapan pemimpin yang akan depan. Salah satunya misalnya dalam hal pendidikan apa yang harus diperbaiki. Kita juga melakukan kontrak-kontrak politik itu. Tinggal siapa yang mau istilahnya klik untuk kemajuan Kota Serang ya dalam hal itu. Ya kita siap untuk bergerak. Misalkan salah satu poin-poinnya di kontrak, di dalam isi kontrak politik itu seperti apa Kang? Kontrak politik misalnya dalam hal pendidikan. Misalnya dalam pendidikan. Dalam hal pendidikan itu terkait masalah permasalahan gaji guru. Misalnya kan, gaji guru. Ya kita tahu kan dalam pendidikan itu aspek-aspek itu juga masih ada beberapa sekolah yang khususnya itu non pemerintah lah. Non pemerintah atau swasta itu masih sangat miris melihat itu. Bagaimana nanti pemimpin ke depan bisa komitmen dalam hal apa namanya kemaslahatan guru, memajukan kemaslahatan guru. Tuh, salah itu satunya. Dituangkan ya. Dituangkan. Artinya mereka harus bersepakat. Iya, bersepakat untuk memperbaiki itu semua. Itu dalam masalah pendidikan, misalnya dalam hal rumah sakit. Ini kan kasus-kasus BPJS termasuk yang apa namanya rumah sakit yang ada di Muhammadiyah itu juga bermasalah terkait masalah itu kan. Bagaimana nanti pemimpin yang akan datang itu mampu mensinergikan masalah-masalah itu. Dan sampai per hari ini, mereka itu belum, apakah sudah dilayangkan bahwa misalkan kaum Banten Kota Serang ini nih memiliki kontrak politik, memiliki program. Apakah mereka sudah dilayangkan kan pasangan-pasangan itu? Yes, secara pembicaraan sudah. Tinggal bagaimana responnya mereka untuk mengatakan, oh siap, kita siapkan kontrak itu, oke. Dan akan all out mendukung pasangan itu. Siap. Karena dianggapnya mungkin pasangan ini akan mampu untuk melaksanakan program-program itu kan ya. Kontrak politik kita itu nggak ada yang pragmatis, semuanya ideologis dalam hal pembangunan Kota Serang. Kalau memang misalnya sampai sejauh ini belum ada yang berani komitmen, berani berkomitmen, Kang Ari sendiri melihat 3 pasangan calon di Kota Serang ini track record mereka gimana Kang? Dari mana kira-kira yang lebih arahnya memiliki kompeten lah gitu? Ya ada beberapa sih memang yang masuk dalam kriteria yang akan terus kita jajaki lah ya. Salah satunya itu Pak Saprudin, ya memang dalam beberapa diskusi itu memang beliau juga banyak kendala kemarin itu kan, termasuk salah satunya COVID segala macam. Cuman dalam hal pendidikan memang ada beberapa perubahan. Terus yang kedua itu ada Budi Agis. Budi Agis itu dalam hal komitmen untuk memajukan pendidikan juga kuat. Cuman saat ini kan kita hanya baru pada tahapan penjajakan yang lebih mendalam kepada Agisnya nih. Tinggal bagaimana, ya lagi-lagi kan peran yang paling penting itu kan di wali kotanya sebenarnya. Ya, nanti kita coba jajakin lagi ketika memang satu frekuensi dengan Budi, ya kita coba juga. Kalau Pak Agis, Kang Agis itu juga kader Muhammadiyah? Ya, kalau secara strukturan, kalau secara kestrukturan Agis itu sekarang juga menjadi salah satu pengurus di pimpinan daerah Muhammadiyah, masih pengurus aktif. Di kota apa di tingkat kota? Di kota. Artinya apakah tidak secara otomatis Kang? Enggak. Ya enggak lah, di Muhammadiyah itu sudah selesai urusan keberpihakan politik, egaliternya, bahwa secara kelembagaan sekalipun dia kader memang tidak bisa, cuman secara kader ya dibebaskan, artinya
bebaskan untuk, yaitu makanya Muhammadiyah itu juga punya jargon. Muhammadiyah itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kalau dari segi Pak Saprudin juga ya, bukan Pak pengurus. Saprudin juga punya kesejarahan erat kaitannya ya dengan Muhammadiyah. Beliau juga apa namanya, salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah juga, kemudian kedekatannya juga sangat dekat dengan Muhammadiyah pada saat itu juga. Ya, jadi ya faktor-faktor itu tidak kemudian menyurutkan dari apa yang diinginkan secara organisatoris dalam bentuk kontrak politik itu. Artinya kalaupun dia kader Muhammadiyah pun, kalau memang dia berani dan bersikap tegas untuk ingin memajukan Kota Serang dengan beberapa masukan yang ada di kita untuk menjadi fokus di masa kepemimpinan nanti ini, siapapun yang jadi ya kita dukung. Gitu. Selain tadi ketika itu misalkan terjadi kesepakatan bahwa akan mendukung karena mereka udah agreement MOU segala macam, yang paling efektif yang akan dilakukan program oleh kaum Banten ini sampai tahapan pelaksanaannya nanti, tahapan pilkada pencoblosan itu seperti apa, Kang? Itu sampai ke arah sana kan? Iya pasti, kalau untuk kaum Bantennya pasti kita akan terlibat di situ. Ya kita banyaklah struktur kita yang memang bisa dimanfaatkan untuk baik dalam suksesi, baik dalam apa ya, kampanye maupun sampai tahap canvassing. Ya kita semua sudah disiapkan itu semua, pasti akan terlibat dan komitmen. Bahkan kita itu pinginnya mah untuk hal pemenangan juga kita punya grade yang terukur, kemudian dapat dipertanggungjawabkan kinerja-kinerja kitanya, gitu. Sampai misalkan kemudian ada MOU setelah terpilih, ya sampai pengawalan di situ. Iya, sampai terus kita MOU itu kaum Banten ini akan mengawal itu terus. Artinya ketika MOU-nya tidak terlaksana, oh iya kita demo. Iyalah. Bentuk menagih itu ya. Ya, tentunya kita akan apa namanya, selalu mengingatkan itu. Baik itu kedekatan kita secara person karena memang kita yang sudah siap untuk mendukung itu, maupun ketika misalnya harus langkah-langkah demo ya kita lakukan. Kalau memang tidak bisa diingatkan secara lisan ya kita demo. Gitu. Artinya ya memang murni kaum Banten itu untuk kemajuan masyarakat di situnya. Kita ngawal itu. Ya namanya orang ngawal kan enggak ketika jadi. Bahkan proses sebelum jadi ya kita kawal kalau memang dia komitmen untuk memajukan Kota Serang. Kita kawal. Bahkan dari proses ini, baik dari proses kampanye sampai proses canvassing pemenangan hingga ketika mereka duduk, alhamdulillah ketika mereka duduk misalnya ya, kemudian program-program itu kita kawal. Ini sangat disayangkan sebenarnya Kota Serang ini ya. Iya. Kok belum ada yang sinergis ya sama kaum Banten Kota Serang ini? Iya, artinya ya mungkin karena memang masih kemarin itu kan dinamikanya memang per hari ini itu kan baru mulai apa namanya, mulai adem lah. Kemarin mungkin para calon juga belum berani komitmen segala macam karena memang mereka semua tidak ada yang pasti kan, belum ada kepastian. Karena ada beberapa juga yang kita sudah undang itu kemudian hari ini nggak lolos, bahkan sampai di provinsi nih ya, Airin itu sendiri waktu itu masih khawatir kan dengan kondisi dinamika politik ini. Memang dinamika politik hari ini kan di daerah itu membuat apa ya, sedikit bikin dakdikduk lah, gitu. Termasuk memang ya Airin yang akhirnya di akhir detik-detik terakhir ya kemudian dapat jalan. Nah mungkin dalam beberapa dekat ini kita kaum Banten juga pasti sudah menentukan sikap, dan beberapa ya karena memang secara person kita juga dari kaum Banten juga sudah melakukan dialog dan bukan berarti tidak mau komitmen sebenarnya, karena memang momentumnya mungkin belum siap. Mungkin itu kendala-kendalanya yang saya baca ya, yang saya baca begitu. Kang Arik, sejauh mana misalkan kenapa misalkan kaum Banten harus terlibat politik kemudian mendukung salah satu pasangan calon itu? Iya jelas lah, kalau di Muhammadiyah itu kan juga tidak berpolitik tapi juga tidak anti politik kan. Tidak anti politik. Ya namanya berpolitik itu jelas.
ketika memang apa namanya urusannya adalah bagaimana mendapatkan posisi di mana posisi itu bisa dimanfaatkan untuk umat. Kalau kita hanya diam sebagai penonton, ya ketika misalnya ini tanda kutip ya, pemimpin yang kita inginkan kemudian tidak berpihak kepada rakyat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Makanya kita harus terlibat aktif dan membentuk sebuah organ-organ untuk konsolidasi, untuk pemenangan, bahkan untuk merumuskan ide-ide kita untuk, kalau Kota Serang ya, untuk Kota Serang yang akan datang. Dan membentuk kekuatan di organisasi itu. Dan kita juga menggalang kekuatan itu bukan hanya dari internal Muhammadiyah. Karena yang kita kampanyekan itu kan hal yang ingin memasukkan Kota Serang, siapa yang berpendapat ya kita rangkul. Dari 3 pasangan calon di Kota Serang itu ya, karena kalau provinsi mas sebenarnya udah clear ya. Udah clear. Nah kalau dari 3 Kota Serang, seandainya harus memilih atau analisis Kang Ari, mana yang akan sinergis sejalan dengan tawaran-tawaran program dari kaum Banten itu, dari 3 pasangan itu? Ya kalau secara pribadi itu kan memang ada 2 nih pribadi nih ya. Cuman kan tetap kita namanya organisasi ya harus dibicarakan kan. Ya, harus dibicarakan, kemudian harus dianalisis secara bareng karena ini kita juga kolektif kolegial. Ini sudah komunikasi yang sudah welcome dengan kita itu ada Safrudin dan Budi Agis. Ini sudah welcome artinya itu ya secara langsung mereka itu sepakat dengan keinginan apa yang kita inginkan. Cuman secara kontrak politik mereka belum pada saat itu, karena memang mungkin mereka lagi sibuk nyari pasangan ya, itu belum ada yang sampai oke. Nah, di penghujung segmen, maka kita ingin mendapatkan sebuah kesimpulan dari Kang Ari bahwa satu, posisi kaum Banten di dalam pilkada ini sudah memberikan sikap untuk Airin dan Ade Sumardi. Apa kemudian pesan atau ajakan-ajakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara luas berdasarkan hasil kajian kaum Banten tadi? Oke, untuk hasil kajian dari kita, masyarakat khususnya untuk masyarakat warga Banten keseluruhan, Ibu Airin ini punya visi dan misi besar untuk membangun Banten, khususnya juga di Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Kita sudah mengkaji roadmap-nya mereka yang mereka tawarkan ke kita dan kita juga memberikan masukan. Maka ini untuk saatnya Banten itu melakukan perubahan besar untuk Banten. Maka bagi warga kita yang istilahnya masyarakat yang menginginkan perubahan, ya jangan lupa untuk mendukung Airin dengan cara menyoblos nanti pada saat pelaksanaan pilkada. Siap. Sahabat Banten Podcast, demikian tadi bincang-bincang politik kita menjelang pilkada bersama salah satu ketua di Kota Serang, salah satu ketua di kaum Banten, dan beliau adalah ketua kaum Banten Kota Serang, Kang Ari. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga segera menyikapi pilkada Kota Serang. Kalau udah nanti ada keputusan, mudah-mudahan Kang Ari bisa kita bisa ngobrol lagi di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih.